Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Harmika Nova dengan NIM 2011020051, mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Dengan dosen pengampu Ibu SAG Umi Rusmiani Humairo MPD, video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Tugas ini berjudul Zaman Batu Tua dan Batu Tengah, mata kuliah Indonesia Prasejarah. Zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Berdasarkan temuan geologis, arkeologis, dan paleontologis, zaman Batu Tua diperkirakan berlangsung selama 600.000 tahun. Zaman Batu Tua atau Paleolitikum yang dalam bahasa Yunani Paleios yang berarti purba dan litos yang berarti batu adalah zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu. Zaman ini mencakup sekitar 95% masa prasejarah teknologi manusia. Zaman ini dimulai dari penggunaan alat batu pertama oleh hominin sekitar 3,3 juta tahun yang lalu hingga akhir Pleistosen sekitar 11.650 tahun yang lalu. Zaman Paleolitikum digantikan oleh Mesolitikum, walaupun masa transisinya berbeda-beda di setiap wilayah. Cara pembuatan peralatan batu pada zaman ini dengan cara membenturkan sebuah batu dengan batu lainnya sampai batu tersebut tajam pada salah satu sisinya dan menyerupai kapak. Alat-alat yang dibuat hampir tidak mengubah bentuk aslinya karena teknologi yang dikuasai manusia masih sangat primitif dan sederhana. Kapak pada zaman ini digunakan untuk membelah, menggali, berburu, menusuk, dan untuk kegiatan lainnya. Peralatan hidup yang tertua pada awalnya ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong. Meskipun hingga pada saat ini peralatan-peralatan batu yang menunjukkan periode ini telah banyak ditemukan, akan tetapi berdasarkan pada tempat penemuan awal, maka kebudayaan zaman Paleolitikum dibagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan. Perkembangan pengetahuan artefak litik di Indonesia dimulai ketika von Koenigswald menemukan alat-alat serpih di Bukit Gembung, Sangiran pada tahun 1934. Setahun kemudian, von Koenigswald melanjutkan pencarian alat-alat manusia purba dan menemukan situs baru, yakni Kali Baksoka, dengan menemukan sekitar 3.000 artefak. Hasil temuan itu kemudian diterbitkan dalam Bulletin of the Raffles Museum di Singapura dengan sebutan Pacitanian atau Budaya Pacitan. Peneliti selanjutnya adalah Hallam L. Movius Jr. ditemani oleh von Koenigswald mengunjungi Kali Baksoka pada tahun 1938. Movius kemudian mengklasifikasikan alat-alat Paleolitikum di kawasan ini dalam beberapa kelompok. Terdapat dalam Truman Simanjuntak dalam Taufik Abdullah 2012, yaitu kapak perimbas atau chopper, yang kedua kapak peneta atau chopping tool, yang ketiga pahat genggam atau hand axe, yang keempat kapak genggam awal atau proto hand axe, yang kelima kapak genggam atau hand axe. Ini adalah visualisasi atau contoh dari bentuk barang peninggalan dari kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong, yaitu terdapat tulang binatang, flex, kapak perimbas, dan kapak genggam yang seperti terlihat di gambar tersebut. Adapun manusia pendukung pada zaman peradaban Batu Tua atau Paleolitikum, yaitu manusia purba yang ditemukan di Pulau Jawa pada akhir abad ke-19 dan sepanjang abad ke-20. Berdasarkan temuan arkeologis, beberapa jenis manusia purba yang mendukung peradaban ini yaitu: pertama, Meganthropus paleojavanicus, yang dianggap sebagai manusia tertua yang hidup di Jawa kira-kira 2 juta sampai 1 juta tahun silam. Fosil rahang manusia yang berukuran besar ini ditemukan di Desa Sangiran, Lembah Sungai Bengawan Solo oleh von Koenigswald pada tahun 1941. Yang kedua, ada Pithecanthropus robustus dan Pithecanthropus mojokertensis, ditemukan di Lembah Kali Brantas oleh von Koenigswald pada tahun 1936. Manusia ini dianggap sebagai generasi lebih muda dibandingkan dengan jenis manusia pertama. Yang ketiga, ada Pithecanthropus erectus, ditemukan oleh Nguyen Du Bois pada tahun 1860 di Triniang, Lembah Bengawan Solo. Yang keempat, ada Homo solensis dan Homo wajakensis,
ditemukan di Solo dan Wajak antara 1931 sampai 1934. Berdasarkan penelitian arkeologis, kedua jenis manusia ini disebut Homo atau manusia karena telah mirip manusia modern sekarang. Setelah kita membahas zaman batu tua tadi atau Paleolitikum, sekarang kita akan masuk membahas zaman batu tengah atau Mesolitikum. Zaman Mesolitikum juga dikenal sebagai zaman batu pertengahan atau batu Madia. Zaman ini berlangsung antara tahun 1000 sampai 5000 sebelum Masehi yang didukung oleh Homo sapiens. Daerah-daerah tempat ditemukannya bekas kebudayaan Mesolitikum misalnya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Hal ini menunjukkan perkembangan kebudayaan Mesolitikum meluas ke berbagai tempat di Indonesia. Peninggalan yang sangat terkenal adalah adanya kebudayaan Kejopken Mundinggar dan berkembangnya Abri Short Ridge yang membedakan zaman ini dengan zaman Paleolitikum, yaitu kebiasaan manusia purba tinggal di tepi sungai dan laut. Alasan utama mereka tinggal di tempat tersebut karena persediaan air dan makanan laut yang mencukupi. Ciri-ciri zaman batu tengah adalah: yang pertama, zaman ini adalah manusianya telah bertempat tinggal tetap. Yang kedua, nomaden dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Yang ketiga, alat-alat yang dihasilkan nyaris sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat batu kasar. Yang keempat, ditemukan bukit-bukit terang di pinggir pantai yang disebut Kejopken. Yang kelima, sudah mengenal atau bisa membuat kerajinan gerabah. Yang terakhir, adanya sampah dapur yang disebut dengan Kejopken Mundinggar. Adapun bagian penting dari kebudayaan Mesolitikum adalah: yang pertama, Peblek Kultur, yaitu alat kebudayaan kapak genggam dari Kejopken Mundinggar. Yang kedua, Bond Kultur adalah alat kebudayaan dan tulang. Yang ketiga, Flex Kultur adalah kebudayaan alat serpi dari Abri Short Ridge. Dari penjelasan tersebut, alat-alat yang mereka gunakan mendapat pengaruh dari alat-alat yang sama di daratan Asia. Hasil kebudayaan dari zaman Mesolitikum yaitu: yang pertama, Kejopken Mundinggar, yang kedua, Peble dan Pipisan, yang ketiga, Toala, yang keempat, Kapak Sumatera, dan yang kelima, kebudayaan Baskon Kuabin. Adapun manusia pendukung peradaban Mesolitikum juga menggunakan flek dan mikrolit atau batu-batu pipih, segitiga, dan trapesium yang ukurannya kecil. Batu-batu itu diperkirakan berfungsi sebagai alat pemotong benda-benda yang lunak, seperti daging buruan atau ubi-ubian. Salah satu jenis manusia pendukung zaman Mesolitikum adalah bangsa Melanosoid. Bangsa ini menyerupai nenek moyang orang Sakai, Aeta, Aborigin, dan juga Papua. Itulah penjelasan saya mengenai zaman prasejarah tentang zaman batu tua atau Paleolitikum dan zaman batu tengah atau Mesolitikum. Terima kasih sudah menonton video yang telah saya buat. Saya ucapkan maaf jika ada terdapat kesalahan atau kekurangan terdapat dalam video yang telah saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.